yang dijanjikan. Kim Dan datang menemui Runa dan melihatnya. Runa dengan tenang mengatakan bahwa dia terkejut karena Kim Dan ternyata mempunyai rencana. 누군가를 죽여야 한다면 죄를 짓겠습니다. 가져가요 다. 못 올 수 있어. 그 사람을 살릴 수 있는. Kang Woo memperhatikan undangan pernikahan Yeonsu serta Kim Dan. Lalu dia mencoba untuk menghubungi Yeonsu, tapi sayangnya HP Yeonsu sedang tidak aktif. Kemudian dia pun mencoba untuk menghubungi Kim Dan, tapi sebelum dia melakukannya, Hu datang secara tiba-tiba dan berbicara kepadanya. 지금부터 내가 Kim Dan mendekati Runa dan mendorongnya ke dinding. Dia mencekik leher Runa dengan kuat sehingga Runa kesulitan untuk bernapas. Kim Dan sambil menatap tajam Runa. 악인에게 죽임을 당할 운명 죽일 거야. 받아들일 수 없습니다. 대체 왜? Junsu datang dari belakang dan memukul Kim Dan menggunakan balok kayu, sehingga karena itu Runa pun bisa kabur dari sana. Kim Dan kemudian bertarung melawan Junsu, dan ketika Kim Dan berhasil menjatuhkan Junsu, dia mencekik leher Junsu dan menahannya di lantai. Lalu setelah Kim Dan melepaskannya, dia ingin kembali menyerang dan menusuk Kim Dan, tapi Kim Dan berhasil mendorongnya menjauh. Hu datang di saat itu dan dia menceramahi Kim Dan. Dengan kesakitan, sambil memegang bagian perutnya yang tertusuk, Kim Dan berdiri dan berbicara sikap pesimis. Junsu tersadar dari pingsannya, dan ketika melihat Kim Dan, dia pun segera memungut kembali pisaunya yang terjatuh, dan mau menusuk Kim Dan dari belakang. Di gereja, Yeonsu mengeluarkan botol obat yang berada di dalam tasnya, dan dia menuangkan pil obat yang sangat banyak ke tangannya. Junsu ingin menusuk Kim Dan, tapi sebelum itu terjadi, Hu langsung menjentikan jarinya dan menjatuhkan Junsu. Melihat itu, Kim Dan terkejut dan merasa heran. Hu memberi tanda agar Kim Dan diam, lalu berlutut sambil memejamkan matanya untuk menerima hukumannya. Dan melihat itu, Kim Dan segera mendekatinya. 잊을 만큼 이러지 마요. Lalu kumpulan asap hitam itu semakin menebal. Lalu dia menjentikkan jarinya sehingga dia berpindah ke tempat Yeonsu berada. Sesudah itu, Hu menghilang bersama kumpulan asap hitam tersebut. Yeonsu menggenggam pil obat tersebut di tangannya dengan erat. Lalu dia ingin menelannya, tapi sebelum dia melakukan itu, Kim Dan datang dan berteriak memanggil namanya. Mendengar panggilan itu, Yeonsu pun menoleh ke belakang. Kim Dan berjalan dengan cepat mendekati Yeonsu. Dia memegang tangan Yeonsu dengan kuat dan meminta agar Yeonsu melepaskan pil-pil tersebut. Kim Dan berjalan perlahan mendekati Yeonsu, lalu dia menyentuh wajah Yeonsu. Tapi karena sudah terlalu banyak darahnya yang keluar, maka dia pun terjatuh. Dan Yeonsu pun segera menangkapnya. 나는 제발 정신 차려봐. Kamu datang tepat di saat itu. Lalu, dia memberitahukan bahwa dia tidak akan melanjutkan pertunjukan. Mendengar itu, Kang Woo berdiri dan protes karena hanya tersisa 2 hari sampai pertunjukan. 모레 글피. 그게 다니한테 남은 시간이에요. Kim Dan yang sudah sadarkan diri menunggu Yeonsu di depan kamar. Kim Dan kembali masuk ke dalam kamar begitu saja. Dengan heran, Yeonsu pun mengikutinya. Kim Dan meminta agar Yeonsu melakukan saja, karena dia sudah sejauh ini agar Yeonsu bisa menari dan menjalani hidup. Jadi, jika Yeonsu menyerah begitu saja, maka apa gunanya dia selama ini? Dan memeluk Yeonsu. Dan sambil menangis, Yeonsu menceritakan betapa takutnya dirinya karena berpikir Kim Dan akan mati dalam pelukannya. Jadi dia mohon agar Kim Dan jangan pergi dan jangan lenyap. 선배도 그렇게 갔는데 내가 어떻게 살아? Yeonsu merasa kaget dan menatap Kim Dan. Tapi karena Kim Dan masih merasa sangat sedih, maka dia pun tidak bisa menjawab dan hanya terus menangis. Mengerti akan hal itu, Yeonsu pun memeluk Kim Dan untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Kim Dan serta Yeonsu mengunjungi gereja. Kim Dan menjelaskan bahwa karena Hu sudah tidak ada, mungkin saja ruangan mereka yang biasanya telah menghilang. Mereka berdua memasuki ruangan kecil milik Hu, dan ternyata ruangan itu masih sama seperti sebelumnya. Kim Dan melihat ke sekeliling ruangan, dan lalu dia menemukan sapu tangan malaikat milik Hu.
yang bulunya sudah terbakar menjadi warna hitam. Kim Dan memperhatikan sapu tangan itu lama. Kemudian Kim Dan membaca laporan terakhir yang ditulis oleh Hu. Kim Dan meletakkan sapu tangan milik Hu dan laporannya kembali ke atas meja. Dan dengan erat dia mengepal tangannya. Melihat itu, Yeonsu meletakkan tangannya di atas tangan Hu dan memegangnya. Setelah kepergian mereka, sapu tangan milik Hu dan kertas laporannya menghilang begitu saja. Di dalam mobil, Runa mengingat kembali kejadian yang terjadi di bangunan kosong tersebut. Saat Runa kembali untuk mengecek, ternyata di sana sudah ada polisi. Para polisi memasukkan jasad Junsu ke dalam tas dan melihat itu dari jauh, Runa mengepalkan tangannya dengan kuat. Tiba-tiba saja Nina menelpon dan melihat itu Runa pun mengangkatnya. Lalu dia menanyakan kenapa Nina menelponnya. Padahal dia berpikir Nina ingin mengabaikannya. Runa datang ke tempat janjian dengan Nina, namun ketika di sana, Runa bersikap waspada. Karena takut seseorang mungkin saja menyergapnya. Lalu ketika dia yakin tidak ada siapapun di sana selain Nina, maka dia pun memanggil dan berjalan mendekati Nina. "Kak, maaf," kata Nina dengan gugup. Lalu di saat itu beberapa orang polisi yang telah bersembunyi keluar dari persembunyiannya. Dan dia harus membiarkan dirinya dibawa oleh para polisi. Nyonya Jung menyampaikan kabar gembira mengenai ditangkapnya Gem Runa, tapi Yeonsu dengan serius berkomentar bahwa mereka masih belum memiliki cukup bukti, sehingga akan sulit untuk menahan Runa pastinya. Tepat di saat itu Kang Woo datang. Dia datang untuk mengajak Yeonsu berlatih. Tapi dengan tegas Yeonsu langsung menolak. Bahkan, setelah Kim Dan pergi, kamu harus hidup terus, kata Kang Woo mengingatkan. 말 함부로 할 거예요? 맞는 말이야. 누구보다 내가 그걸 원해. 내가 떠나도 너는 Kang Woo meminta Yeonsu menganggap pertunjukan ini sebagai kesempatan terakhir agar cinta Yeonsu serta Kim Dan didengar di surga. Dengan heran Yeonsu menanyakan apa maksud Kang Woo. 처음엔 설이가 꿈꾸던 공연을 나도 마음 편히 죽을 수 있을 거라고 생각했습니다. 싶었는데 싶어졌어. Mendengar itu Yeonsu pun diam dan berpikir. Kang Woo kemudian kembali mengingat percakapan dengan Hu. 살리는 일을 해라. 도와줘. Kang Woo keluar dari rumah Yeonsu dan pergi. Yeonsu masih merasa ragu untuk melakukan pertunjukan dan Kim Dan pun mengajak Yeonsu untuk ikut bersamanya. Kim Dan membawa Yeonsu ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Dan di sana, Yeonsu menanyakan apakah pohon yang berada di dekat mereka itu benar-benar pohon nubuat. Dan Kim Dan mengiyakan. 왔다. 7월 11일 판타지. Yeonsu mengeluh karena 2 hari akan berlalu jika dia berlatih dan melakukan pertunjukan. Sehingga itu membuang-buang waktu, dan Kim Dan pun menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa tarian Yeonsu menandai awal mereka, dan dia ingin tarian Yeonsu menandai akhir mereka juga. 자신 있으니까. 하는 거야? 진짜? Mendengar itu, Kim Dan merasa sangat senang dan langsung menarik Yeonsu ke dalam pelukannya. Di dalam penjara, Runa terlihat sangat muram dan dia menatap ke arah selimut yang berada di dekatnya sambil berpikir. Seorang polisi berlari dengan panik dan dia melaporkan kepada rekannya bahwa Runa gantung diri dengan selimut. Runa yang sudah tidak sadarkan diri dibawa pergi ke rumah sakit. Kim Dan datang dan duduk di bangku penonton. Melihat itu Yeonsu tersenyum. Keesokan harinya Nyonya Jung menjemput Yeonsu dan dengan perhatian, Kim Dan mengulurkan lengannya untuk dipegang oleh Yeonsu. Lalu setelah itu mereka pun berangkat bersama. Hari pertunjukan, Tuan Jin datang ke ruangan rias. Dia menyapa Yeonsu dengan ramah dan memberikan sebuket bunga untuk Yeonsu. Dan Yeonsu berterima kasih padanya. Tuan Jin kemudian ingin memeluk Yeonsu tapi Kim Dan langsung menghalanginya dan memperkenalkan diri sebagai suami Yeonsu. Mendengar itu, Tuan Jin serta semua orang merasa terkejut sementara Yeonsu tersenyum senang. Runa mengikat seorang pasien di dekatnya agar tidak bisa berteriak, dan dia melarikan diri dari rumah sakit dengan berpakaian seperti seorang perawat. Ketika para polisi menyadari hal itu, mereka telah terlambat 1 langkah. Runa datang ke Fantasia dengan menyamar sebagai anggota manajemen panggung, dan dia tidak ketahuan bahwa dia berbohong. Di samping panggung ketika Yeonsu sedang menari, Nina mendapatkan pesan dari Runa, jadi dia pun pergi menemuinya. Nina dengan cemas menanyakan apa yang terjadi dan kenapa Runa bisa berada di sini, dan tanpa menjawab Runa meminta Nina untuk memperlambat. 가봐줘야지. 연서? 연서 말고 그 남자. Pertunjukan babak pertama selesai dan semua penonton pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Kim Dan kemudian tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan yang mengejutkan. Kim Dan menemui Nina dan menanyakan apakah benar Runa ada di Fantasia. Ketika keluar dari ruang rias dan secara kebetulan bertemu dengan Kim Dan, 어땠어? 이 막은 더 끝내줄 거야. pengumuman tentang pertunjukan akan segera dimulai.
Dan karena itu Yeonsu pun pamit kepada Kim Dan karena dia harus bersiap-siap. Namun sebelum Yeonsu pergi, Kim Dan mengingat agar Yeonsu tetap di tempat duduk. Lalu dia melepaskan tangan Kim Dan segera berlari pergi untuk bersiap-siap. Kim Dan menelpon seseorang dan menanyakan di mana orang itu berada. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Ketika Kim Dan telah pergi, Runa keluar dari persembunyiannya dan mengikuti Kim Dan dari belakang. Dia mengeluarkan pisau kecil yang berada di sakunya dan bersiap untuk menusuk Kim Dan. Yeonsu tanpa sengaja melihat itu karena dia akan kembali. Dan melihat pisau di tangan Runa, dia pun merasa cemas kepada Kim Dan. Setelah selesai berteleponan dengan seseorang, Kim Dan mulai mencari-cari di mana Runa berada. Dan dia menemukannya, lalu dengan segera dia pun mulai berlari mengejar Runa untuk menangkapnya. Babak kedua Giselle dimulai. Nina menggantikan Yeonsu menari di atas panggung sebagai Giselle. Kim Dan berhasil memojokkan Runa dan dengan tenang, dia meminta agar Runa menyerahkan diri karena semua sudah selesai. 지금이야. 날 죽일 기회. Mendengar itu, Kim Dan menatap pisau kecil yang ada di hadapannya dan dia mengulurkan tangannya seperti ingin mengambil pisau tersebut. Langsung mau mengarahkannya kepada Runa. Yeonsu akhirnya muncul dan melihat dia dengan cemas, Nina langsung menanyakan kemana Yeonsu barusan. Dan Yeonsu menjawab bahwa dia terlambat, lalu dia berterima kasih karena Nina telah menggantikannya menjadi Giselle dengan baik. Yeonsu masuk ke dalam panggung dan mulai menarikan babak terakhir. 죽이지 마세요. Kim Dan menjatuhkan pisau yang dipegangnya dan menjauhi Runa. 살아서 죗값을 치러. Para polisi datang dan mereka menahan Runa. Lalu mereka mengambil pisau tersebut sebagai barang bukti kejahatan Runa. Namun sebelum Runa pergi mengikuti para polisi itu, dia berbicara kepada Kim Dan. 원래는 너였는데. 쳐다보고 있겠습니다. 다니는 않는 줄 절대로. Harap kamu menikmati hadiahku, kata Runa sambil tersenyum. Lalu dia mengikuti para polisi yang membawanya. Sementara Kim Dan terdiam di tempatnya, dia merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Baju putih yang dikenakan oleh Yeonsu ternoda oleh darah di bagian perutnya. Kim Dan datang ke samping panggung dan menonton dengan cemas. Giselle akhirnya selesai, Yeonsu segera mundur ke samping panggung, lalu dia pun terjatuh di dalam pelukan Kim Dan. Para penonton yang sama sekali tidak menyadari hal itu, mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Kim Dan terkejut melihat darah yang keluar dari perut Yeonsu, tapi dengan tenang Yeonsu berkata bahwa 사랑해. melihat itu, Kim Dan menangis dan meminta agar Yeonsu bangun, dan terus berteriak memanggil nama Yeonsu, tapi sayangnya Yeonsu tidak terbangun.